Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami. Apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami boleh sungguh-sungguh menghargai hidup kami yang hanya sementara di dunia ini, dengan melakukan segala sesuatu seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus semakin menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya.
dunia ini bukan hunian kita yang sesungguhnya. Sebab tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan di sanalah kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah kenapa kita harus memiliki kerinduan akan rumah Bapa. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sebagai orang percaya kita harus belajar untuk tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, kita harus tetap ingat bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, apa yang akan terjadi di hari besok pun kita tidak pernah tahu. Lalu mengapa kita masih mau menyia-nyiakan hidup yang hanya sementara ini untuk menikmati hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki? Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, seharusnya kita memperkarakan ini dengan sungguh-sungguh. Hidup kita hanya sementara, tidak lama. Kita harus serius memperkarakan ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan atau belum? Sebab kalau kita tidak memperkarakan keberadaan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita tidak memperkarakannya dengan serius di hadapan Tuhan, maka kita akan terkejut kalau waktu Tuhan datang kepada kita dengan tiba-tiba. Dan saat itu kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus mulai membiasakan diri untuk memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kalau orang-orang dunia pada umumnya selalu berkata masih ada hari esok, maka sebagai orang percaya kita harus memiliki prinsip hidup bahwa tidak ada lagi hari esok. Kenapa saya katakan demikian? Karena jangankan hari esok, 5 menit ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari akan hal ini, seharusnya kita berubah. Seharusnya kita mulai mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat, lalu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya hidup kita yang singkat ini, hidup kita yang hanya seperti uap ini tidak menjadi sia-sia. Kita jangan terbiasa lagi hidup seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, jadi bagaimana mungkin kita berkata kita adalah orang percaya, tetapi cara hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya kita harus berubah. Dan jangan menunda untuk berubah. Sekali lagi, jangan menunda untuk berubah. Sebab kalau kita menunda, maka kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk berubah. Saya katakan ini dengan jujur kepada saudara. Saudaraku, menunda untuk berubah akan membuat hidup kita semakin jauh dari persekutuan dengan Allah yang seperti firman Tuhan katakan. Dan percayalah saudaraku, kalau kita menunda, maka semakin hari kerinduan kita kepada Tuhan akan semakin pudar. Karena seperti yang firman Tuhan katakan bahwa perasaan kita telah menjadi tumpul.
Sebab hati kita sudah terlanjur dipenuhi oleh hawa nafsu diri yang semakin menyesatkan kita. Oleh sebab itu saudaraku, sadarlah dan jangan lagi menyerahkan hidup kita yang singkat ini untuk mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat. Sekali lagi, sebelum terlambat. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ketika waktu Tuhan datang dengan tiba-tiba kepada kita dan hidup kita ditemukan tidak seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka dapat dipastikan, sekali lagi dengar baik, dapat dipastikan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, yaitu ke dalam api kekal, api yang tidak pernah padam. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, ajarlah kami senantiasa untuk tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Mampukanlah kami untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Bapa, dan seluruh hidup kami hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.